Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita kembali bersyukur pada Allah atas nikmat karunia umur panjang dan kemudahan untuk bisa bermajelis lagi di kesempatan rutin kita setiap pagi. Mudah-mudahan dengan bermajelis setiap paginya kita terus dapat limpahan ilmu, diri kita jadi lebih baik, jadi terus memperbaiki diri dan semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa kepada Allah. Dan pagi ini kita kembali akan melanjutkan buku kami, yaitu Belajar dari Istri Nabi, yang ini merupakan pelajaran sirah, dan kita masih seputar keutamaan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaannya dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita telah bahas dari halaman ketiga, keempat, kelima. Kemarin kita sampai di poin kelima, yaitu mereka memilih tinggal di rumah dan semangat menyebarkan ilmu. Ya, istri-istri Nabi SAW itu tinggal di rumah, mereka tidak dandan dengan dandan jahiliyah. Mereka juga rajin memperhatikan sholat, menunaikan zakat, sampai pada memperhatikan ilmu dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan hikmah. Hikmah yang dimaksud sini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pagi ini kita akan ulas lagi keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai juga nanti kita membahas tentang masalah hijab yang ada di poin ke 9. Yang kita bahas nanti ada di poin ke-9. Kita lihat di poin yang ke-6, keutamaan istri Nabi SAW adalah Allah memuliakan ummul mukminin. Allah memuliakan ummul mukminin. Kemarin kita sudah sebut ya, ummul mukminin itu ibundanya orang-orang beriman. Jadi istri-istri Nabi SAW itu disebut ummul mukminin. Seperti disebut dalam ayat surat Al-Ahzab ayat ke-6. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Nah, di sini disebut ummahatuhum. Terus dalam ayat disebutkan Allah memuliakan mereka bagaimana? Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun wa ma malakat yaminuk mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wa mura'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu ay yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likai la yakuna 'alaika haraju wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi,
Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, ujurahun, mas kawinnya, dan apa saja yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, juga anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu. Kalau anak perempuan dari saudara laki-laki berarti keponakan ya. Ya, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu. Maaf. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Saudara laki-laki bapak. Saudara laki-laki bapak paman. Berarti anak perempuannya sepupu berarti. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu. Berarti sepupu juga. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu. Ya, sepupu juga. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Jadi ada wanita beriman yang menyerahkan diri kepada Nabi untuk dinikahi. Kalau Nabi mau mengawininya, itu pun kalau Nabi mau. Berarti ada yang menawarkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kami kalau Nabi mengawininya sebagai penghususan bagimu. Jadi ada yang menawarkan diri pada Nabi, ini khususan bagi Nabi, bukan untuk semua orang mukmin. Kemudian sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba saya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini tanda kalau Allah memuliakan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena disebutkan inna ahlalna laka azwajak. Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu. Kemudian disebutkan pula sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba saya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Nah, ini tentang orang beriman ya. Tapi tadi disebutkan ada yang diserahkan pada Nabi SAW, ada yang menawarkan diri pada Nabi SAW. Nah, bentuk pemuliaannya seperti itu. Jadi diususkan istri-istri Nabi SAW itu dimuliakan dengan dihalalkan. Ini disebut dalam surat Al-Ahzab ayat ke-50. Kemudian di Al-Ahzab ayat 51, Rasul memuliakan Ummul Mukminin. Rasul itu memuliakan Ummul Mukminin. Dalam ayat disebutkan turji man tasya'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasya'u wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaika dzalika adna an taqarra a'yunuhunna wa la yahzanna wa yardayna bima ataitahunna kulluhun wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya dari perempuan yang telah kamu ceraikan, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka dan mereka tidak merasa sedih dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. Nah, coba lihat di sini jamaah sekalian. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki. Jadi Nabi SAW itu ya boleh menggauli istri-istrinya yang ada. Ya, tentu Nabi SAW membagi malam dengan adil kepada mereka. Dan ada sebagian istri Nabi SAW yang menghibahkan atau menghadiahkan malam dia pada istri yang lain gitu.
Kemudian ada yang telah diceraikan kemudian balik lagi dan kemudian digauli lagi. Nah, seperti itu juga dibolehkan. Jadi ada yang diceraikan kemudian kembali lagi. Seperti kita kemarin sebut ada istri Nabi SAW yang diceraikan kemudian balik lagi. Nanti ada diantaranya kisah tentang Hafsah. Gitu. Dan tanda Nabi memulakan mereka itu adalah yaitu pada kalimat wa yardaina bima ataitahunna, dan semuanya rela. Istri-istri itu rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Mereka ridho berarti mereka merasa sangat dimuliakan. Nah, ini yang ada pada istri-istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemuliaan yang lainnya lagi, yaitu yang ke-8, mereka tidak boleh menikah sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasul SAW itu meninggal, yang kemarin kita sebut, meninggalkan 9 istri. 9 istri ini ya tidak boleh dinikahi oleh yang lain lagi. Ini tanda kemuliaan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Ahzab ayat 53 menyebutkan wa makana lakum an tu'dhu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Inna dzalikum kana indallahi 'azima. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya sesudah beliau wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Jadi kalimat wala antankihu azwajahu min ba'dihi abada, dan janganlah kalian itu nikahi istri beliau setelah beliau itu wafat selamanya nggak boleh. Itu tanda kemuliaan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan istri beliau. Kalau istri-istri yang lainnya, ya selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ketika misalnya diantara kita gitu ada yang meninggal, ya istrinya masih bisa menikah dengan laki-laki lain. Namun ini khususan bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu ke-9, Rasul memerintahkan mereka untuk berhijab. Rasul itu memerintahkan mereka untuk berhijab. Dalam ayat Al-Ahzab ayat 59. Jadi kita tadi ini belajar surat Al-Ahzab terus ya. Jadi kemarin itu ada Al-Ahzab 28 29, ada Al-Ahzab ayat 6, Al-Ahzab 28 29, Al-Ahzab 30 31, Al-Ahzab 32, Al-Ahzab 33 34, Al-Ahzab 50, Al-Ahzab 51, ini Al-Ahzab 53 tadi. Ini cuma seputar surat Al-Ahzab, dan yang poin ke-10 itu ya An-Nur ayat 26. Berarti surat Al-Ahzab itu diantaranya menerangkan tentang kemuliaan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lihat ayat hijab ini, perintah untuk berhijab pada istri Nabi. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin. Jadi di sini perintahnya pada istri Nabi, putri-putri Nabi, dan ini juga perintah untuk istri-istri orang mukmin, berarti wanita yang lainnya ya, kalimatnya jelas di sini ya. Jadi jangan nganggap nanti ayat hijab ini berlaku hanya untuk Nabi dan putri-putrinya, istri Nabi dan putri-putrinya saja. Ini nggak benar ya pernyataan seperti ini.
Kalau itu cuma berlaku untuk istri Nabi dan putri-putrinya saja, nggak benar. Karena ayat selanjutnya masih dalam konteks yang sama, perintah yang sama ini, wa nisa'il mu'minin, dan istri orang-orang beriman. Orang-orang beriman ini umum, bukan orang Arab saja. Ini orang Indonesia juga, macam-macam suku yang ada di Indonesia berlaku itu. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka itu mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Tujuannya apa? Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan tidak mudah diganggu. Dan Allah itu wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Ahzab ayat 59. Nah, di dalam buku kami yang lain, ini kami jual sebenarnya berbarengan di toko Ruwaifi, di Ruwaifi Store ya. Jamaah sekalian bisa miliki buku ini juga. Ini untuk pelengkap, tapi nanti insya Allah saya akan bahas buku ini selanjutnya setelah belajar dari istri Nabi ini rampung. Kita lanjut perhiasan wanita ya. Nah, di sini menjelaskan tentang masalah kapan wanita itu boleh berhias diri, memakai perhiasannya di depan siapa saja, sampai tentang masalah jilbab dan hukum-hukumnya ada dijelaskan di sini. Ya, nanti pesan di Ruwaifi Store di 0852 00171 222 atau bisa di Shopee, Tokopedia, Rumaiso Store, ya, tulisannya disambung. Ada juga sekarang kami buka di Bukalapak, ya, di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak. Nanti dilihat, kita bahas, saya ambil dari buku tersebut, atau ada yang mungkin yang sudah miliki, tinggal dibuka. Nanti di halaman 49-50 itu lagi menerangkan tentang masalah hijab tadi. Sekarang kita pahami dulu apa itu jilbab. Min jalabibihin tadi. Jilbab itu apa? Di sini kami nukilkan perkataan ulama Syafi'iyah saja. Karena mungkin ini lebih dekat dengan pemahaman orang Indonesia ya. Kadang-kadang kalau saya bahas suatu masalah itu saya dekati dengan, oh ini pernyataan ulama Syafi'iyah gitu. Sampai dalam masalah-masalah fikih, mungkin saya beralih sekarang pendapat-pendapat yang ada, saya ambil pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i. Seperti tulisan-tulisan saya yang baru ada di rumaiso.com, nanti jamaah bisa lihat. Ada misalnya tulisan terakhir tentang air mustakmal. Dulu mungkin saya kontra dengan itu, sekarang saya cari penguatan pendapat untuk pendapat ini, untuk air mustakmal tadi. Nah, ini saya nukilkan dari pernyataan ulama Syafi'iyah. Imam Nawawi katakan, disebutkan dalam Al-Bayan, jilbab itu adalah khimar, penutup kepala, dan izar, penutup badan. Jadi gini, para ummahat, ibu-ibu muslimah, kaum muslimah sekalian, kalimat ini maksudnya, kalau kita bahas jilbab, itu tidak bahas penutup kepala saja. Jadi bukan ibu bahas jilbab itu pakai bahasa kita ya, itu atas aja itu gitu, bukan Bu. Ketika kita bahas jilbab, yang dimaksud itu khimar, penutup kepala, dan izar, kain penutup badan. Berarti sampai bawah ini, sampai ibu pakai gamis, ya, penutup kepalanya. Nah, itu yang dibahas tuh. Al-Khalil berkata, jilbab itu lebih lebar dari khimar dan lebih tipis dari izar. Al-Mahamili berkata, jilbab adalah izar, kain penutup badan itu sendiri. Nah, ini kalau perkataan Al-Mahamili ini jelas. Penulis kitab Al-Matali berkata bahwa An-Nadhr bin Syamil berkata, jilbab adalah kain yang lebih pendek dari khimar, yang lebih lebar dan menutup kepala wanita. Penulis Al-Matali mengatakan, ulama lainnya berkata bahwa jilbab adalah kain yang lebar selain rida. Rida itu kayak selendang atau mantel gitu ya, yang dimana kain tersebut menutupi punggung dan dada wanita. Ibnu Arabi juga mengatakan bahwa jilbab adalah izar, kain penutup badan.
Ada pula ulama yang mengatakan jilbab adalah baju panjang. Jadi ada beberapa versi pendapat di sini, tapi kalau kita lihat dari awal, ya, mereka sudah menyinggung khimar, mereka sudah menyinggung ya pakaian yang menutupi badan. Ulama lainnya berkata bahwa jilbab adalah baju panjang yang menyelimuti baju pakaian, baju bagian dalam wanita gitu. Berarti yang menutupi di luar. Pendapat terakhir inilah yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i dan Asy-Syirazi dan ulama Syafi'iyah lainnya. Itulah yang dimaksud dengan izar oleh para ulama yang diungkapkan di atas seperti dari Al-Mahamili dan lainnya. Izar yang dimaksud di sini bukanlah kain sarung. Jadi kalau kita lihat di sini berarti bahas jilbab. Sekali lagi kalau kita bahas jilbab itu ada penutup kepala, ada izarnya yang menutupi badan. Nah, kemudian setelah itu, ini disebutkan dalam Al-Majmu' ya, jilid ketiga, halaman 125. Imam Nawawi membawakan dalil mengenai masalah penutup aurat wanita di atas dengan membawakan hadis dari Ummu Salamah. Nah, kita bacakan hadis Ummu Salamah ini dulu untuk memahami bagaimana pakaian wanita. Ingat, berarti kesimpulannya gini mudah. Jilbab kita pahami adalah pakaian wanita. Dalam hadis Ummu Salamah ini ia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai apakah boleh wanita sholat dengan gamis yang menutupi badan hingga kaki dan khimar. Ya, yang menutupi badan hingga kaki dan ada situ khimar penutup kepala. Ia tidak memakai izar atau sarung. Artinya dia cuma pakai gamis saja. Dia tidak tambahkan sarung lagi gitu. Jadi sudah ada di situ ditanyakan pakai gamis ada penutup kepala, namun di bawah tidak ditutup lagi dengan sarung. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, "Idza kana dir'u sabighan yughatti zuhura qadamaiha." Boleh jika gamis tersebut menutupi punggung telapak kakinya. Sini sebut ya, boleh jika gamis tersebut menutupi punggung telapak kakinya. Dan penilaian ulama hadis ada yang mengatakan ini perkataan Ummu Salamah saja. Ini perkataan Ummu Salamah saja. Tapi ingat, ini perkataan Ummu Salamah istri Nabi dan prakteknya berarti memang seperti itu. Berarti mereka itu pakai gamis sampai menutupi punggung telapak kaki. Maka pakaian wanita yang baik ya sampai bawah situ berarti. Dan ini lagi pembahasan tentang apa tadi? Jilbab ya. Nah, dibahas tuh sampai gamis ya, tadi khimar penutup kepalanya, gamis sampai pada menutupi bawahnya. Boleh nggak cuma gamis saja? Boleh kata Nabi SAW, yang penting menutupi punggung telapak kakinya. Berarti kalau belum menutupi berarti ditutup lagi. Juga ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong, maka Allah pasti tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Nah, ini Nabi sebutkan umum dulu ya. Nah, Ummu Salamah dengar. Lalu bagaimana para wanita? Apa wanita juga itu harus tidak boleh menjulurkan di bawah mata kaki gitu ya. Karena kalau menjulurkan di bawah mata kaki dengan sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Maka Nabi SAW itu menjawab, hendaklah mereka menjulurkannya sejengkal. Sejengkal dari mana tadi? Berarti mata kakinya ya. Berarti menutupi punggung ya. Maka Ummu Salamah berkata lagi, kalau begitu telapak kakinya masih tersingkap. Tadi kan disuruh yurkhina shibron. Tambahkan lagi sejengkal. Kalau segitu saja dari mata kaki berarti masih tersingkap. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ya, fayurkhinahu dhira'an la yazidna alai. Kalau begitu tambahkan satu hasta. Satu hasta dari mata kaki tadi berarti pembahasannya ya kan. Jangan lebih dari itu. Berarti benar-benar menutupi
ya punggung telapak kakinya. Ya, berarti benar-benar menutupi punggung telapak kakinya. Nah, kalau diperhatikan tadi, ini baru bahas jilbabnya tadi. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Turunkan jilbab sampai ya ke seluruh tubuh mereka. Lalu disebut zalika adna ayyarafna fala yu'dzain. Tujuannya apa? Ya, supaya dikenal dan tidak diganggu, tidak digoda. Maka tujuan wanita pakai jilbab itu agar tidak diganggu, tidak digoda, bukan malah menggoda ya jamaah. Syekh Sa'di rahimahullah berkata, ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang tidak mengenakan jilbab, ini kita lagi bahas Al-Ahzab ayat 59 tadi ya. Kita ingin bahas yang tadi kalimat zalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Ini akan lebih membuat wanita itu dikenal, tidak diganggu. Ya, tidak digoda. Coba kita bahas tafsirannya dulu. Syekh Sa'di rahimahullah itu berkata, ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang tidak mengenakan jilbab akan lebih mudah digoda. Ustaz, yang pakai jilbab juga digoda. Ya, lebih banyak yang tidak pakai jilbab itu yang digoda. Jangan ambil yang tidak umum ya. Ya, ada juga yang pakai jilbab digoda juga. Ya, ada sebab lah yang lain. Tapi yang tidak pakai jilbab lebih banyak digoda. Harusnya kalimatnya kayak gitu. Karena jika seorang wanita tidak berjilbab, maka orang-orang akan mengira bahwa ia bukanlah wanita afifat. Bukan wanita yang menjaga diri. Ya, ingat ya, di sini kalimatnya ya, kata Syekh Sa'di. Karena jika wanita itu tidak berjilbab, maka orang-orang akan mengira bahwa ia bukanlah wanita yang menjaga diri. Akhirnya orang yang punya penyakit dalam hatinya muncul hal yang bukan-bukan. Muncul hal yang macam-macam. Lantas mereka pun menyakitinya, ganggu, goda. Ganggu siapa tadi? Yang tidak berjilbab ya. Dan menganggapnya rendah seperti anggapan mereka itu dianggap itu budak. Akhirnya orang-orang yang ingin berlaku jelek merendahkannya. Maka tujuan berhijab, berjilbab itu agar tidak digoda. Ini standar pakaian kalau kita pahami seperti itu ya, ibu-ibu, ya muslimah, ummahat, dan juga semua yang dengar. Standarnya itu ya. Sedangkan kalau kok sudah pakai jilbab, nutup aurat, tapi masih digoda, bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Ada dari laki-lakinya yang memang kayak gitu. Menggoda. Namun bisa jadi juga menutupnya tadi menimbulkan godaan juga. Karena dari sisi berpenampilannya, ibu-ibu lebih pingin tampil cantik gitu. Sehingga ada bagian-bagian yang dihias-hias, membuat mata laki-laki itu melihat terus gitu, ingin menggoda, ingin mengganggu, memandang itu. Atau dari sisi warnanya, atau dari sisi coraknya, atau dari sisi keseksiannya, karena ada juga yang masih menampakkan bentuk lekuk tubuh. Ada yang kayaknya terlalu nempel di badan, sehingga menggoda gitu. Maka kalau kita pertimbangkan Al-Ahzab ayat 59, sebenarnya pakaian ibu-ibu, pakaian muslimah, pakaian ummahat itu ada aturan lagi. Di dalam buku ini saya juga sebutkan lagi nih. Saya kalau rinciannya nanti kita kalau bahas buku ini saja ya, tapi saya sebutkan secara global saja. Ada 12 syarat pakaian wanita. Ini kita pakai dasar ayat-ayat tadi ya. Pakai dasar ayat hadis tadi ya. Yang pertama, pakaian wanita harus menutupi seluruh tubuh.
Nah, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini fi khilaf ya. Ada khilaf atau perbedaan pendapat ulama di sini. Kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, berarti ada yang menyatakan juga seluruh tubuh ditutup, termasuk wajah dan telapak tangannya juga. Nah, taruhlah kita milih pendapat mayoritas atau pendapat jumhur ulama. Seperti ini, pakaian wanita harus menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Syarat kedua, pakaian itu bukan pakaian berhias diri. Karena tadi ya, sifat pakaian wanita itu jangan sampai menggoda. Ya, sampai menggoda yang lainnya gitu. Artinya, ini kok membuat orang itu ya lirik padanya. Atau dia sendiri pengen, saya pengen tampil cantik, tampil istimewa gitu. Dan kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya tentang tabarus jahiliyah itu dilarang. Itu kedua ya, jangan pakai pakaian yang berhias diri. Ini bukan hanya pada pakaiannya ya. Kalau kita bahas pakaian wanita, berarti di sini penampilan ibu-ibu juga. Ya, apa yang dihias di wajahnya, apa yang dipakai di tangannya, apa yang ada pada kakinya juga sama gitu. Terus yang ketiga, syarat ketiga, pakaiannya itu tidak tipis, tidak tembus pandang, dan juga tidak ketat. Tidak tipis, tidak tembus pandang, tidak ketat. Ya baiknya longgar, ya memang harus longgar. Agar apa? Tidak disebut pakaian tapi telanjang. Nah itu. Pakaian yang mereka pakai tapi kok disebut berpakaian tapi telanjang itu apa ya? Tadi pakaiannya tipis, pakaiannya tembus pandang, pakaiannya itu ketat. Itu yang dimaksud. Syarat keempat dari pakaian wanita adalah tidak memakai wewangian atau parfum. Ya, tidak memakai wangian atau parfum. Tabarut jahiliyah yang kemarin kita singgung juga diantara maksudnya ini, yaitu memakai parfum ketika keluar rumah. Yang dicium baunya oleh laki-laki. Nanti ada pembahasan sendiri itu. Terus syarat kelima, tidak boleh menyerupai pakaian pria atau pakaian non-muslim. Kalau pakaian non-muslim jelas tidak boleh tasyabbuh ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau tidak boleh menyerupai pakaian pria, berarti ada pakaian pria itu yang membentuk lekuk tubuh, ya wanita tidak pakai itu ketika berada di luar rumah. Misalnya dia mau sepedaan terus pakai celana ketat gitu, biar mudah pakai sepeda, ya nggak boleh. Ya, tetap ada aturan untuk dia gitu. Kecuali dia sepedaan mungkin hanya di rumah gitu, untuk dia sendiri ya silahkan gitu pakai sepeda yang otomatis di rumah gitu ya, monggo. Ya, kalau di luar ya ada aturan gitu, karena yang lain lihat. Syarat keenam, bukan pakaian untuk tampil beda atau mencari popularitas. Artinya bukan pakaian syuhrah. Misalnya dia pakai pakaian super mahal, satu setel harga 100-200 juta gitu misalnya. Outfitnya segitu dari atas sampai bawah bisa 1 miliar gitu. Dari jamnya, dari aksesoris yang dia pakai, dari hijabnya, jilbabnya, syuhrah. Tampil beda. Syarat ketujuh, pakaian tersebut terbebas dari salib. Salib ya gambar palang ya. Itu nggak boleh ada. Ada lagi syarat ke-8, pakaian tersebut tidak terdapat gambar makhluk bernyawa. Nah, di baju ini, ya ini misalnya ini ada corak ya. Ya ini ya nggak ada gambar orang, gambar
hewan, gambar burung gitu. Makhluk bernyawa dihindari di sini. Nabi SAW itu pernah memasuki rumah Aisyah, lalu di sana ada kain yang tertutup gambar. Itu ada gambar makhluk yang memiliki roh. Dan kalau Nabi SAW melihatnya, wajah beliau langsung berubah dan menyobeknya tadi. Ini ada kain yang tertutup gambar nih dalam rumah. Lantas Nabi SAW katakan, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah alladzina yushabbihuna bi khalqillah. Sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah yang menyerupakan ciptaan Allah. Ingat cerita ini ada sampai keluar hadis ini apa? Tadi ada gambar yang dipajang di kain, di kainnya itu ada gambar, itu gambar makhluk yang memiliki roh. Ada gambar hewan, gambar manusia gitu. Nah itu nggak boleh. Kemudian syarat ke-9, pakaian tersebut berasal dari bahan yang suci dan halal. Jadi kalau ada kandungan bahan haram situ nggak boleh. Terus pakaian tersebut yang ke-10 bukan pakaian kesombongan. Bukan tujuannya untuk pakai itu sombong, bukan. Terus yang ke-11, pakaian tersebut bukan pakaian pemborosan. Ini hampir sama ya, kesombongan, pemborosan. Ya pemborosan itu nanti ya karena sifat sombong juga gitu. Terus syarat yang ke-12, bukan mencocoki kebiasaan ahlul bid'ah. Contoh disinggung oleh para ulama itu seperti Syekh Ibnu Utsaimin, beliau itu contohkan kalau orang Syiah itu setiap kali mau melayat takziah pakai hitam-hitam gitu. Dan itu jadi syiar mereka ya, niatannya itu jadi syiar mereka ya. Dan ini tidak ada landasannya, maka jangan niru seperti itu. Jadi tidak harus kalau mau layat ada yang meninggal dunia pakai hitam-hitam, itu nggak harus. Tapi nanti tergantung niatan ya. Ada orang yang punya niatan memang ingin mewujudkan bentuk dukanya itu dengan pakai pakaian hitam tadi. Oh jelas ini dia menunjukkan bentuk dukanya atau dia menganggap itu sebagai suatu ibadah dengan berpakaian seperti itu. Jelas ini tidak ada dalilnya. Artinya tidak ada masalah kalau memakai pakaian lain. Nah ini yang 12 yang kami singgung ya di buku ini. Ada penjelasannya, dalilnya lengkap. Di buku Perhiasan Wanita ini bisa juga dimiliki. Cari di Ruhefi Store 0852 00 171 222. Dan bisa juga mendapatkan di 3 marketplace ya. Kami sudah ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di Bukalapak juga. Dan yang buku Perhiasan Wanita ini kami akan bahas setelah belajar dari istri Nabi. Nah itu tadi sampai poin ke-9. Poin ke-10 itu ini pemahaman akidah juga. Termasuk kita nanti kaji ayat An-Nur ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, laki-laki yang keji untuk wanita yang keji, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Nanti ayat ini, An-Nur ayat 26 ini saya akan kaji di kesempatan besok pagi insya Allah. Dan kita nanti bahas pengantar istri Nabi SAW, Khadijah binti Khuwailid. Tapi kita bahas dulu An-Nur ayat 26. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik atau sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah banyak yang menanti untuk bertanya. Nah, di Instagram ini sudah ada yang lain. Saya jawab dulu yang di Instagram. Sambil yang di Zoom, baik lewat chatnya juga silakan untuk mempersiapkan pertanyaan. Sebentar. Ustaz mau tanya tentang anak hasil zina. Jika bapak biologis menikahi ibunya setelah anak itu lahir, gimana hukumnya? Apakah masih tetap jadi nasabnya? Semalam sudah saya bahas ya. Nanti cek videonya anak hasil zina di channel Rumeso TV. Kesimpulannya, kalau dinikahkan oleh bapak biologisnya dan tidak ada laki-laki lain yang mendebat hal ini, maka sah. Ustadz, kalau gamisnya sampai bawah kaki kena kotoran tanah bagaimana? Ya. Kalau dari sisi kena najis ya jelas dicuci gitu. Tapi kalau dari sisi cuma kena kotor saja maka
usapan langkah selanjutnya itu akan menghapus yang kotoran sebelumnya. Namun kalau sifat najisnya itu kering, maka langkah selanjutnya itu sudah menghapus. Hadis menyebutkan seperti itu. Yang jelas, kenapa sampai menutup kaki? Karena yang boleh dibuka kan wajah dan telapak tangan saja gitu. Kalau memakai pendapat jumhur, berarti kaki juga ditutup. Ini termasuk bukan hanya pakai mukena saat sholat ya, di luar sholat juga demikian. Wallahu a'lam. Mohon diinfokan kalau ada siaran langsung agar saya bisa ikut sambung. Nah, ini langsung setiap 5:15 sampai jam 6:15 ya. Dan bisa lihat rekamannya ada nanti di channel Rumeso TV. Yang dengar lewat Instagram, rekamannya ada di channel Rumeso TV. Istilah di sini tanya tentang jilbab ya. Jilbab tadi seperti disinggung oleh Imam Nawawi. Pembahasan ulama itu pokoknya ada yang bahas tentang himarnya, ada yang bahas pakaian yang menutupi badan. Berarti tidak hanya membahas penutup kepala saja. Nah, itu yang mesti diluruskan. Ustadz, saya pernah dengar kalau pakaian yang kita pakai sebaiknya tidak jauh lebih mahal dari kain kafan yang akan kita pakai nanti. Apakah betul pernyataan ini? Tidak betul kalau tidak ada dalil. Kalau tidak ada dalil melarang orang memakai lebih daripada kain kafan, nah ini melarang tanpa ada dalil, yang nggak boleh. Asalnya orang punya kemampuan, ada yang mau lebih dari itu ya boleh, tergantung tiap-tiap orang tadi. Jadi boleh jadi orang pakai baju yang harganya 1 juta ya karena memang dia kelasnya seperti itu. Ada yang pakai di bawah itu ya karena kelasnya seperti itu. Ya kita nganggap tiap orang berbeda-beda gitu. Ya tapi kan kalau cuma sekadar menutupi badan ya nggak perlu sampai 100 juta, 200 juta. Untuk apa gitu ya. Hukum memakai khimar dari kepala sampai menutup punggung kaki. Punggung kaki. Ya tadi itu yang kita bahas ya. Bahwasanya kalau dibahas hijab atau jilbab ya, itu yang menutupi dari atas sampai bawah gitu. Punggung tangan apakah aurat? Tidak ya. Jadi ibu-ibu nanti boleh tutupi sampai sini, pergelangan tangan saja, yang ini terbuka tidak masalah gitu. Kalau memakai pendapat jumhur, yaitu seluruh tubuh tertutup kecuali wajah telapak tangan. Sebentar, terus yang di YouTube. Ustadz memakai kaos kaki saat sholat tetapi masih terlihat kaos kakinya, apakah sah sholatnya? Tidak tepat seperti itu. Karena tadi kita sempat singgung kan tidak boleh ketat ya. Kaos kaki kan masih ketat membentuk lekuk tubuh. Maka ibu yang memakai kaos kaki ketika sholat, saya tidak sarankan bagian roknya atau gamisnya menggantung itu di mata kaki, enggak, tutup lagi. Jadi kalau misalnya jenengan punya baju gamis untuk sholat saja, saya lagi bahas sholat dulu ya. Ya, di luar sholat sebaiknya sih saya sarankan lebih turun lagi gitu. Kalau saat sholat saja di atas seperti itu, maka ambil lagi biasanya ibu-ibu punya bagian bawah mukena itu, tutupi lagi, tutup sampai bawah kaki. Ya, kaos kakinya belum mencukupi untuk nutup aurat. Saya berikan logika kayak begini. Apa sah ibu kalau sholat pakai kaos kaki, pakai stockingnya sampai setengah betis, roknya di atas itu, sah atau tidak? Tidak kan? Maka kaos kaki belum cukup di sini. Tadi kaos kaki sudah saya bahas ya. Telapak tangan tadi sudah. Kalau laki-laki boleh nggak pakai baju yang ketat? Laki-laki kan auratnya antara pusar sampai lutut. Kalau perempuan kan seluruh tubuh, sehingga laki-laki tidak dipermasalahkan seperti itu. Yang penting tidak sampai mengundang syahwat orang gitu. Jika sholat dengan gamis, namun bagian kaki memakai kaos kaki tersingkap, apakah menutup punggung telapak kaki dengan kaos kaki cukup Ustadz? Saran saya sampai tutup punggung kaki, tidak cukup dengan kaos kaki. Kadang Anda pakai sarung tangan, kadang tidak. Anda memilih dua pendapat. Ya pilih salah satu itu. Jadi kalau memang memilih pendapat jumhur, ya dia pakai cadar nggak masalah, tangan, telapak tangan terlihat ya nggak masalah di situ. Wallahu a'lam. Baik, saya buka pertanyaan dari Zoom, monggo.
Baik Ustadz, silakan penanya langsung dari Ibu Yusmi. Ibu Yusmi, silakan dibuka mic-nya. Ya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Yang pertama bertanya yang terkait masalah kaki. Oh, apa Ustaz? Sudah dijawab Ustaz? Ya, gimana? Dari Ustaz tadi sudah dijawab yang masalah kaki wanita dalam sholat itu yang pakai kaos kaki. Iya, sudah. Ya. Baiknya tetap tidak cukup dengan kaos kaki, ditutup lagi ya. Dengan sarung atau bagian bawah mukena itu tutup sampai kakinya tenggelam. Seperti itu ya. Silakan. Terus ya. Baik. Lanjutkan Ibu Fika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, semisalkan kita pakai gamis bergambarkan motif bunga atau kotak-kotak dan mukenanya itu bermotif batik, apakah itu diperbolehkan atau tidak Ustaz? Kalau mukenanya ibu pakai di dalam rumah saja tidak masalah, gitu ya. Tapi kalau pakai di luar rumah lebih bagus yang polos. Sedangkan tadi kalau untuk baju gamis mau pakai di luar lebih aman yang polos. Kalau pakai motif-motif bunga itu nanti dikhawatirkan itulah yang dimaksud berhias diri tadi yang kita singgung. Gitu ya. Ada satu bunga saja itu mata laki-laki itu melihat banget loh itu. Laki-laki sudah lihat, wah ini bunganya mantap banget nih. Dan ibu pasti punya perasaan sendiri ya, kalau pakai pakaian seperti ini saya akan tampil lebih cantik daripada tidak pakai yang ada bunganya tadi gitu. Berarti memang tujuannya untuk berhias diri gitu. Paham ya? Baik. Terus tanya satu lagi, semisalkan kita keluar rumah kan itu kan apa ya? Kaos kaki aja tidak cukup untuk menutupi aurat. Berarti harus ditutupi menggunakan sepatu yang tertutup gitu Ustaz, atau bagaimana? Pakai kaos kaki biar tertutup, tetapi kalau bisa gamisnya tutup sampai punggung gitu. Baik Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Ya, baik. Selanjutnya. Bapak Hani Abu Ubay. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mau tanya Ustaz terkait yang surat An-Nur yang ayat ke-60 Ustaz. Itu kan disebutkan falaisa alaihinna junahun ayyadna siyabahunna. Itu kan di situ disebutkan bahwa tidaklah dosa mereka yang menanggalkan pakaian mereka. Itu gimana Ustaz ya tafsiran ayat itu Ustaz? Tadi saya singgung nggak ayat ini? Belum Ustaz. Iya, yang ayat 60 Ustaz. Al-Ahzab Surat An-Nur Ustaz ayat 60. Oh, An-Nur ayat 60. Saya itu belum punya tulisannya. Ini untuk yang sepuh ya. Al-qaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun ayyadna siyabahun. Saya cari di tafsir. Ini ada di tafsir sesaat dicoba. Jadi yang dimaksud al-qawaid minan nisa tadi kan ayat disebut yang sepuh dari wanita. Ini maksudnya qa'adna 'anil istimta' wasyahwa. Jadi tidak lagi punya keinginan syahwat gitu. Allati la yarjuna nikah, yang tidak punya keinginan menikah. Yaitu dia tidak punya hasrat untuk menikah lagi. Jadi tidak punya kecenderungan seperti itu lagi. Wa dzalika likauniha ajuzan, karena memang sudah ajuz, sudah sepuh, sudah lemah. La tashtahi, dan tidak punya syahwat lagi, yang tidak punya keinginan lagi untuk itu. Falaisa alaihinna junahun, maka tidak berdosa ayadna siyabahun, dia melepaskan pakaiannya, yaitu asyab az-zahira kal khimar wa nahwihi.
dia melepas khimarnya, allazi qalallahu fin nisa, yang Allah itu sebenarnya perintahkan untuk wanita, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, kan wanita disuruh tutup sampai ya dada mereka gitu. Ya juzulahuna ayakshifa ujuhahunna li amanil mahdzur, boleh saja dia membuka wajahnya karena hal itu ya, karena dia tidak dikenakan dosa untuk melepaskan pakaiannya. Jadi wajah boleh dia buka kalau sebelumnya dia memakai cadar ya. Nah, namun di sini ghairu mutabarrijatin bizinatin. Namun tujuannya itu bukan tabarus dengan perhiasan. Nah, di sini catatannya di sini nih. Kalau dia tadi untuk dia tampakkan muka saja, tetap tidak boleh berhias diri gitu. Tidak boleh make upan, tidak boleh tampil-tampil cantik gitu. Tapi kan realitanya nggak seperti itu kalau dibebasin ya kan. Kemudian dia kalau ghairu mutabarrijat di sini juga berarti tidak penampilan cantik dengan pakaian yang tampak. Ya, terus wa ayyastafifna khairul lahun. Nah, tetap dia itu menjaga diri itu tetap lebih baik bagi dia. Jadi kalau dia tetap pakai jilbab, nah itu lebih baik bagi dia. Wallahu sami'un alim. Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berarti tadi masih dibolehkan dia melepaskan khimarnya, berarti jilbabnya gitu. Tetapi ada yang lebih baik, ya milih yang lebih baik daripada melepas. Seperti terlalu tafsiran dari Syekh As-Sa'di. Gitu cukup? Oh, berarti dia itu kalau misalnya melepaskan jilbabnya meski dia udah tua itu boleh saja, tapi lebih baiknya dia tetap pakai jilbab. Iya, karena gitu, disebutkan dalam ayat wa ayastafifna khairul lahun. Kalau dia jadi lebih menjaga diri lebih baik. Oh, jadi orang yang sepuh kalau misalnya dia melepas jilbabnya itu boleh, tetapi yang afdolnya tetap pakai jilbab itu ya Ustaz. Dia tetap pakai itu lebih aman. Tapi catatan juga kalau melepas tetap tidak boleh tampil cantik, berhias diri nggak boleh. Gitu ya. Iya, Ustaz. Baik. Iya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya lagi silakan. Silakan Ummu Muhammad. Iya. Chat apa di Raisen monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya soal apa yang kain penutup saat sholat kan harus menutupi punggung mata kaki, tapi ketika sholat terkadang tersingkap dan terlihat telapak kakinya itu, apa sholatnya harus diulang ya Ustadz? Sengaja atau tidak? Tidak sengaja. Tidak mengulangi sholat, tidak perlu. Oh, tidak perlu. Iya. Kemudian tadi kan nggak boleh pakai yang motif-motif ya Ustadz. Iya. Sedangkan kan Allah mencintai keindahan. Itu apa kita juga nggak boleh pakai gamis yang bagus Ustadz? Tadi ya, tujuannya apa? Untuk berhias diri apa bukan? Bukan tujuannya apa? Sesuai dengan hadis bahwa Allah itu mencintai keindahan gitu. Jadi tuh bagaimana ya? Misalnya kalau misal kita membedakan. Soalnya kalau memakai standar itu ya sudah tampil cantik aja deh, make upan, sudah pakai bunga-bunga, pakai semaumu gitu. Kalau tidak kasih standar ya perempuan pakai bebas gitu. Karena standar cantik masing-masing punya standar sendiri kan. Allah suka kecantikan ya, berarti pakai standarmu kan. Ibu-ibu harusnya pakai standarnya Allah dong. Allah yang katakan berarti harus pakai standar aturan juga. Kalau pakai seperti ini relatif semua perempuan nanti ya semau saya Allah suka kecantikan. Sudah dia make upan dan menor, dia tampil tampil cantik ya, karena Allah suka kecantikan. Itu pakai standar dia gitu, bukan pakai standar Allah. Allah kan yang katakan, ya pakai standar Allah dong. Terakhir Ustadz yang tadi disebut yang Ibnu Umar, siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan kesombongan,
itu khusus untuk laki-laki ya Ustaz? Iya, kalau untuk perempuan diturunkan tadi sampai Nabi bilang sehasta gitu. Kalau misalnya di bawah mata kaki tapi memang dia sukanya yang seperti itu, bagaimana Ustaz? Di bawah mata kaki tetapi Bukan dengan kesombongan gitu, jadi memang sukanya pakai celana cutbray gitu. apa itu celana apa lagi itu Mbak? Celana cutbray Ustadz yang bawahnya lebar. Celana kan, bukan pakai rok. Iya pakai celana. Nggak Tapi boleh. Kan ikhwan. Hah? Ininya apa? Ikhwan apa akhwat? Ikhwan Ustadz ikhwan. Terus itu model celana laki-laki apa perempuan? Ada celana laki-laki. Oh itu kayaknya model ini sih, model opa-opa Korea ini kayaknya ini. Ustadz yang Elvis Presley itu loh yang lebar. Oh, saya kurang gaul, nggak tahu model itu ya. Iya Ustadz, jadi qadarullah sukanya yang seperti itu sudah. Si cowok ini? Iya, sudah saya nasihati kalau maksudnya kita tuh kan harusnya lah isbal ya. Iya, sudah. Itu isbal apa enggak? Itu isbal. Ya sudah, berarti sudah kena masalah lagi gitu. Tapi kalau celananya model laki-laki ya nggak masalah. Tapi kalau celananya kayak gitu model perempuan, orang tahu itu ini celana perempuan. Tapi perempuan saya pakai celana saja masalah gitu. Berarti tetap tidak boleh ya Ustadz meskipun tidak ada kesombongan dalam dirinya ya. Lebih aman milih pendapat yang di atas mata kaki, itu tidak ada debat. Sedangkan kalau celana di bawah mata kaki itu pasti ada debat ulama di situ. Artinya ada perselisihan. Kenapa nggak ambil aman aja gitu? Kan kalau di bawah mata kaki ada ulama yang katakan kalau sombong baru masalah, kalau tidak sombong ya nggak apa-apa gitu. Ada yang katakan ya pokoknya sombong nggak sombong kena gitu. Ya amannya gimana? Ya saya naikkan di atas mata kaki pasti aman itu. Baik Ustadz. Ya gitu ya. Oke Ustadz. Assalamualaikum. Baik Baik, bisa dibaca di chat dulu. Chat. Baik Ustadz. Kayaknya ada yang penting-penting itu ya. Yang belum ditanya saja. Kalau sudah ditanya sudah ya. Yang sudah masuk ke admin dulu. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apabila seorang istri bekerja di luar, apakah harus tetap diantar suami atau boleh pergi sendiri Ustadz? Dan apabila suami mengharuskan untuk istri mandiri pergi naik motor sendiri, apakah boleh Ustadz? Baik. Ini saya lepas dari yang kemarin kita bahas ya. Jadi saya sudah nganggap ini terpenuhi syarat kerja di luar rumah ya. Kemarin kita sudah bahas yang saya bawakan fatwa Syekh Shalal Fauzan, memang itu khusus untuk pekerjaan perempuan, terus tidak campur baur ya. Dan itu memang ya bidangnya di situ gitu. Taruhlah ini terpenuhi syarat ya, terus dia keluar gitu. Ketika dia keluar sendiri tidak ada gangguan dan jaraknya dekat, bukan termasuk safar, maka tidak masalah. Asalkan diizinkan suami. Wallahu a'lam. Terus selanjutnya Ustadz mohon masukannya, jika suami sudah diberikan paham, saran dan masukan tapi dia masih mendengarkan ceramah-ceramah Ustadz di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seakan-akan gak mau mengikuti apa-apa yang dilarangnya karena hawa nafsunya, misal merokok dan lain-lain. Sikap istri harus bagaimana Ustadz? Syukran wa jazakallah khairan. Sikap istri sabar, itu selalu saya kasih saran kepada para wanita. Coba dengar video saya sabar dengan suami. Ada di channel Rumeso TV ya. Saya punya file juga tentang itu. Itu lagi saya nyingkapi gimana ibu-ibu hadapi, ya tahu ada suami yang seperti itu ada gitu. Jadi ya banyak-banyak sabar. Kemudian yang kedua, ibu contohkan dengan sikap aja deh. Ya, sikap. Jadi kadang kita banyak ngomong itu nggak mau didengar. Apalagi kalau ibu-ibu ngomong dengan suami, apalagi sambil bentak-bentak, apalagi sampai suara tinggi gitu. Itu lebih tidak didengar. Mending tunjukkan sikap saja. Saya ngaji benar, kemudian akhlak saya tambah bagus, ibu-ibu begitu ya, tambah bagus, kemudian lemah lembut dengan suami, manut, ya pokoknya apa sih ya nurut gitu. Pelan-pelan nanti suami mikir sendiri tuh, oh iya kok selama ini istri saya ngaji ini dengan siapa emangnya ya, kok bisa berubah, ya. Nah biar nanti berjalan sendiri waktu, nanti dia tertarik sendiri. Ya tetap kasih saran-saran tapi mungkin dengan cara ini insya Allah lebih manjur ya, dan tidak banyak menyinggung suami dan tidak banyak menyakiti suami gitu. Yang penting kuncinya sabar dengan suami, itu kuncinya. Terus
Dari chat lagi. Iya, izin bertanya, misalnya ada grup WhatsApp, BMT atau grup umroh untuk kita ada laki-laki dan perempuan campur baur, apa disebut khalwat? Maksudnya ikhtilat, Ustaz. Kalau ikhtilat iya gitu, tapi kalau ada kepentingan karena ada keperluan tidak mungkin dipisah, ya tidak masalah di situ. Wallahu a'lam. Satu lagi silakan dari chat. Selanjutnya izin bertanya di luar tema, Ustadz. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai seorang akhwat yang bekerja untuk membantu orang tua, dalam artian ayahnya sudah tua, pekerjaannya pun seadanya. Di dalam keluarga hanya akhwat ini yang bekerja. Tetapi akhwat ini dalam bekerja sudah tidak nyaman lagi, selain bercampur antara akhwat dan ikhwan, di dalam tim ada yang saling menjatuhkan, Ustadz. Sehingga membuat anak tidak nyaman. Mau resign tetapi nyari kerjaan tidak mudah, apalagi di masa pandemi ini. Dan keluarga juga banyak yang beri saran untuk tidak resign. Jabatan sudah bagus di kantor dan susah nyari kerja. Ana sudah bekerja sejak dari 2015 hingga sekarang. Dan banyak mudarat yang terjadi di kantor untuk berusaha tidak bermudah-mudahan dengan laki-laki itu sulit karena satu tim. Kurang lebih itu bagaimana pendapat Ustaz? Saran saya kalau belum nikah segera menikah. Terus yang kedua bisa ganti dengan pekerjaan from home. Sekarang wanita yang pingin dapat penghasilan tambahan sudah mudah cari pekerjaan dari rumah, jualan online dan bisnis semacam itu. Itu sudah mudah sekali bagi emak-emak gitu di rumah. Kalau bilang ini sulit, belajar masih bisa belajar gitu. Ada yang dapat orderan satu hari itu bisa 10, 20, 30 gitu untuk penghasilan untuk mendukung dia itu ada, dan keuntungannya pun besar banyak. Dan insya Allah jadi solusi. Jadi dua saran saya ini, yang pertama kalau bisa segera nikah, kalau belum nikah. Yang kedua bisa cari pekerjaan yang lebih aman, yaitu dari rumah saja. Baik, balik ke Resen. Baik Ustadz, silakan kepada Ummu Raisa. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Raisa. Ustaz, begini Ustaz. Kalau misalnya gamis itu kan disarankan kan itu menutupi mata kaki ya, punggung kaki ya. Punggung kaki, jangan mata kaki. Kalau mata kaki belum, nanti masih jadi pemain bola nanti. Iya. Terus kan ini kan misalkan kan ke ini ya, ke tanah gitu kan. Kalau misalkan itu kan tanah selanjutnya itu kan membersihkan najis gitu ya Ustadz ya. Membersihkan kotorannya ya, gitu ya. Iya. Kalau misalkan itu tanahnya basah itu apa boleh diangkat Ustadz? Ya, kalau tanahnya basah darurat berarti boleh diangkat. Makanya tadi agak ditutup aurat ibu-ibu untuk kaki, bisa pakai kaos kaki untuk jaga-jaga saja seperti tadi. Oh, baik Ustaz. Atau gini, kan wanita juga punya, kan ibu-ibu itu pakai ada kaos kaki terus ada bagian celana di bagian dalam lagi. Nah, itu kan lebih menjaga lagi, Bu. Kalau dalam kondisi kayak begitu itu lebih menjaga, cari yang longgar gitu, boleh. Iya, betul. Baik Ustaz. Ya. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi silakan dari Resen. Silakan Miftah Al-Rizqo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau tanya Ustaz. Iya. Kalau sholat tadi kan pakai gamis ya, kita harus menutupi sampai ke punggung kaki. Nah kalau sedangkan untuk jilbabnya itu bukan jilbab, apa ya namanya, yang sering kita sebut jilbab Ustaz, atau hijab atau kerudung, itu harus menutupi apa sih Ustaz? Kalau untuk sholat? Kalau sholat? Ya. Jadi yang penting gini, wanita itu kan tadi sudah kita singgung longgar ya. Dia longgarnya kalau baru sampai di sini, ini masih kelihatan ada bagian yang lekuk tubuhnya itu kelihatan gitu. Tapi kalau wanita itu turunkan sampai di ujung tangan, jadi tangan dibuat lurus terus diturunkan gitu. Nah, itu kelihatan longgar, lebar. Nah, maka saran saya sampai di situ jilbabnya. Berarti kayak mukena ya Ustaz ya? Kayak mukena. Maka wanita paling bagus memakai pakaian yang modelnya lebarnya seperti mukena. Nah, itu. Kaidahnya kayak gitu aja. Oke, baik Ustaz. Pertanyaan lagi Ustaz. Iya. Kalau pakai kaos kaki yang serupa warna kulit itu kayak kurang baik gitu Ustaz. Itu benarkah Ustaz? Iya, tapi kan kalau kaos kakinya dia tutup ya gak kelihatan gitu ya. Tapi sebaiknya seperti itu.
baik Ustaz. Nah. Iya. Ustaz. Baik, satu lagi silakan dari Resen. Silakan Ibu Sri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya Ustaz, untuk gamis itu, gamis perempuan ya Ustaz, itu saya pernah mendengar itu tidak lebih dari sehasta dari betis. Itu betul tidak Ustaz? Panjangnya gitu. Iya, itu kalau dihitung-hitung sama seperti satu jengkal dari mata kaki juga sebenarnya. Oh, satu jengkal dari mata kaki ya Ustaz Iya, ya? hampir sama kan? Artinya semuanya tujuannya punggungnya ditutup. Punggung telapak kaki ditutup, iya. Ya. Lalu satu lagi boleh Ustaz? Iya, silakan. Kalau aurat sholat itu sama dengan aurat menutup jilbab tidak Ustaz? Jadi kalau sholat punggung dan telapak tangan itu apakah boleh terlihat atau tidak? Ah, kalau sholat boleh. Oh, boleh. Sama seperti di saat tidak sholat, Bu, sama. Nah, Ustaz. Syukuran Ustaz atas penjelasannya. Iya, itu. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Ya, satu lagi silakan. Silakan Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum baju wanita yang waktu untuk di pernikahan, maksudnya waktu dia menikah, kadang kan itu banyak yang motif bunga-bunga, banyak kerlip-kerlip, Itulah. macam-macam. Boleh Itu dia gimana? boleh dia pakai tapi cuma di depan sama wanita saja. Berarti waktu misalnya akad atau waktu walimah itu Itu tadi aturannya itu. seharusnya- Boleh dia pakai tapi cuma di depan sama wanita saja. Kalimat saya jelas kan? Kalau penerapannya sulit ya berarti memang ya gak bisa gitu. Ya tapi aturannya kayak gitu. Jadi dia mau pakai kayak gitu nanti lewat, pokoknya nggak ada laki-laki yang lihat, dia masuk di gang khusus untuk perempuan sendiri, sampai di tempat yang dia dipajang di situ perempuan saja, nggak ada laki-laki lihat sedikit pun. Nah itu baru boleh. walaupun mewah sekali. Mewah apanya? Maksudnya kan biasanya dalam Oh iya, iya memang harganya mahal ya karena desain sendiri kan. pakai macam-macam dari mahkota sampai ke bawah itu bling-bling semua, itu boleh asal depan wanita. Iya, syarat ini diperhatikan baik-baik loh Bu ini. Kalau syarat ini terpenuhi loh itu. Kalau syarat ini terpenuhi gitu. Kalau syarat ini tidak terpenuhi nggak bisa. Berarti tetap tidak boleh tabarruj ya Ustaz, walaupun Iya. wanita lain. Iya. Tadi dia bisa tapi sama wanita saja. Tapi syarat ini bisa dipenuhi nggak? Saya rasa sulit banget deh kalau di tempat kita gitu. Iya kan? Iya. Iya. Gitu aja. Benar Ustaz. Baik. Khair. Waalaikumsalam. Baik, lanjut sisa 2 saya selesaikan dulu, silakan. Di Resen. Oh iya, silakan Ibu Free. Arya. Ini untuk yang tadi An-Nur ayat 60 Ustaz. Yang tadi untuk yang sepuh ya, untuk yang sepuh ya, terus ya. Gimana ya terus ya? Pernah ada pertanyaan yang serupa juga untuk kajian khusus akhwat. Jadi pakaian wanita itu pada dasarnya ada pakaian dalam dan pakaian luar. Pakaian dalam ini bukan konotasinya pakaian terdalam bukan, tapi perempuan ini menggunakan pakaian misalnya kemeja, lalu rok dan kerudung, kemudian jilbabnya. Kaidahnya tuh seperti itu kalau wanita. Ini kebetulan waktu itu dibahas sama Ustazah. Ya, terus ya. Apa kalau nggak salah. Nah, kalau yang untuk yang sepuh, untuk An-Nur 60 ini, boleh yang dibuka adalah pakaian bagian luarnya, jilbabnya yang dari kepala sampai ke kaki. Tapi tetap pakai kerudung dan pakaian yang tadi, yang pakaian panjang tetap menutup aurat sholatnya, Ustaz. Itu yang waktu itu dibahas. Mungkin Ustaz bisa bantu kami untuk menjelaskan kembali, karena kalau membuka seluruhnya. Iya, itu saya ini belum telusuri itu. Tadi saya bilang di awal saya belum bedah tulisannya. Saya ada pembahasan surat An-Nur tapi saya belum sampai situ. Saya baru baca tekstual saja dari pendapat Syekh As-Sa'di tadi. Saya belum telusuri lebih jauh gitu. Oh, nah. Iya. Nah. Secara umum saya baru sampaikan seperti itu. Tapi saya tetap tadi dari dulu saya tetap sarankan nggak dibuka jilbab itu.
Tapi cuma muka saja. Dari dulu saya sudah sampaikan kayak gitu. Oh, nah. Iya. Nah, kalau di Quran kami ini yang kami pakai terjemahannya katanya dia berdasarkan pertemuan Ibnu Katsir disebutkan bahwa yang ditanggalkan adalah dalam kurung pakaian luar gitu. Nanti mungkin ada pembahasan tersendiri ya Ustaz ya. Ya, karena tadi Sa'di itu ya khimarnya. Ya, nanti ada pembahasan sendiri lah. Saya belum beda jauh ya. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, terus terakhir silakan Umar. Waalaikumsalam. Silakan Ummu Zahra. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, ini kan di rumah itu lagi ada tukang ya Ustaz. Kadang memang kerjanya di luar. Iya. Cuman kadang suka masuk ngukur-ngukur. Iya. Nah itu selama ini udah 3 minggu berjalan, saya kalau tukang masuk saya pakainya cuma celana sama jilbab doang ya sampai pinggang. Apa itu boleh Ustaz? Pakai gamis tetap. Tetap ya Ustaz? Iya. Pakai gamis tutup lebih terjaga lagi ya. Jangan cukup dengan celana, nggak cukup. Oh begitu, baik Ustaz. Iya. Kalau keluar pun gamis saya kan nggak banyak ya Ustaz. Itu kadang keluar saya pakai rok gitu yang panjang tetap. Nggak masalah pakai. Yang penting saran saya sih jilbabnya lebar saja gitu. Terus sudah nutupi sampai pusar gitu ya. Terus di bawahnya rok nutupi sampai kaki gitu. Oh boleh ya pakai. Boleh. Baik Ustaz. 2 setel boleh ya. Iya. Satu lagi Ustaz, itu kan kajian anak itu ada seragam ya Ustaz. Iya. Yang di Telegram itu diwajibkan beli untuk yang di Zoom juga Ustaz. Diwajibkan beli untuk yang kajiannya di Zoom anak saya. Mau pesan aja Bu, itu kan nggak harus juga gitu. Yang mau pesan tadi kan banyak nanya-nanya, makanya kita kasih itu. Adiknya kan belum ikut ngaji ya Ustaz, boleh ikutan beli juga Ustaz? Boleh, yang penting ada ukurannya di situ ya. Kalau belum ada ukurannya berarti mungkin belum ada gitu. Adiknya 6 tahun sih Ustaz. Iya bisa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami cukupkan. Nanti kita akan bahas lagi besok pagi. Yang mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.